Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Kali ini saya mewakili kelompok saya pada mata kuliah Sociopreneur kelas A untuk mengajak teman-teman menyimak presentasi kami mengenai rencana praktek Sociopreneur. Sebelum terlalu jauh, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Anggota di kelompok saya terdiri dari 6 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Alvina Hawawi dengan NIM 1810702001. Yang kedua, ada Lutfiani dengan NIM 1810702002. Yang ketiga, ada Rizky Hairunisa dengan NIM 1810702003. Yang keempat, ada Nunung Ayu Lestari dengan NIM 1810702004. Yang kelima, ada Rika Nuri Latifah dengan NIM 1810702008. Dan yang terakhir, ada Farantesia Putri Utami dengan NIM 1810700212. Sebelum saya terlalu jauh membahas mengenai usaha apa sih yang akan dilakukan atau dipraktekkan oleh kelompok saya akan menjelaskan job desk setiap anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Halo teman-teman, saya Lutfiani dengan NIM 1810702002. Di kelompok saya, mata kuliah Sociopreneur ini, saya bertugas sebagai konseptor khusus bagian target pemasaran dan masyarakat yang menjadi sasaran untuk dibantu. Terima kasih. Halo teman-teman semua, saya Rizky Hairunisa dengan NIM 181070200003. Di kelompok saya untuk mata kuliah Sociopreneurship ini, saya bertugas sebagai pengelola, pembuat, bagian pengemasan, serta yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan. Oke, terima kasih. Halo semuanya, saya Nunung Ayu Lestari dengan NIM 1810702004. Di kelompok saya pada mata kuliah Sociopreneur ini, saya bertugas sebagai kreatif desain poster. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rika Nur Latifah dengan nomor induk mahasiswa 18107020008. Di kelompok mata kuliah Sociopreneur ini, saya bertugas sebagai pengelola media pemasaran produk. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farantesia Putri Utami, NIM 1810700212. Di kelompok saya di mata kuliah Sociopreneur, saya bertugas sebagai mengurus kerjasama lembaga sosial ekonomi dan produk. Terima kasih. Oke, dan untuk job desk anggota kelompok yang terakhir itu ada di saya sendiri, Alvina Hawawi. Saya bertugas sebagai konseptor keseluruhan program. Sebelum saya lanjut ke bagian slide berikutnya ya, saya sedikit akan menjelaskan mengenai job desk setiap anggota kelompok saya. Diawali dengan saya sendiri, yaitu bagian konseptor keseluruhan program. Jadi saya memberikan gambaran umum, bagaimana konsep praktek ini nantinya, terus apa saja yang menjadi tugas di setiap anggota, untuk setiap anggota kelompok saya ini apa saja, lalu apa saja yang harus kita pikirkan, bagaimana jalannya praktek ini, dan lain sebagainya. Seperti itulah, saya rasa kalian semua juga paham. Yang selanjutnya itu ada Lutfiani, konseptor khusus bagian target pemasaran dan masyarakat yang menjadi sasaran untuk dibantu. Kenapa saya memberikan job desk seperti ini, dan di kelompok saya juga disepakati job desk ini, itu karena konsep seseorang yang mengkonsep bagian target pemasaran ini sangat diperlukan ya, karena bagaimana nantinya produk ini dipasarkan, terus habis itu ditargetkan untuk siapa saja, seperti itu. Jadi supaya produk ini mendapatkan kejelasan dan mendapatkan hati gitu ya, hati di di publik nantinya. Wow, ini produknya murah, terus kayaknya enak nih, gini. Nah, itu nanti menjadi fokusnya Lutfiani. Terus habis itu masyarakat yang menjadi sasaran untuk dibantu. Kenapa harus ada seperti itu? Karena
supaya tidak salah sasaran, karena sekarang kan banyak ya yang salah sasaran, orang kaya dapat bantuan seperti itu kan. Nah, kita nggak mau nih, kita mengantisipasi hal-hal seperti itu. Jadi kita harus ada seseorang yang benar-benar mengkonsep atau nantinya mencarikan channel yang benar-benar masyarakat itu membutuhkan seperti itu. Rizky Hairunisa ya selanjutnya. Rizky ini adalah pengelola, pembuat bagian pengemasan dan lain-lain produk yang dipasarkan. Kenapa Rizky Hairunisa bertugas seperti itu? Pasti banyak yang tanya, loh kenapa kok Rizky nih yang buat kayak gitu kan? Karena memang Rizky ini sudah memiliki usaha ya semenjak pandemi ini. Dia tuh bikin brownies seperti itu, brownies coklat. Nah, harganya itu cukup ramah di kantong. Jadi kelompok kami sepakat untuk memilih produk dari Rizky Hairunisa ini yang nantinya akan dijadikan praktek kami dan dipasarkan ke publik seperti itu. Lalu selanjutnya ada Nunung Ayu Lestari. Nunung Ayu Lestari bertugas sebagai seseorang yang membuat poster dan infografis produk ya. Jadi dia yang yang membuat, yang mengkonsep bagaimana poster ini supaya menarik ketika dilihat publik dan lain sebagainya. Nah, itu kami serahkan kepada Nunung Ayu Lestari. Terus Rika Nuril Latifa itu sebagai pengelola media pemasaran produk. Kenapa harus ada seperti itu? Karena memudahkan ya, untuk memudahkan kita ketika nantinya produk kami ini di-share atau diposting di publik, supaya nanti memudahkan konsumen untuk bertanya-tanya, untuk order dan lain sebagainya lewat media sosial kami. Nah, itu yang mengurusi Rika. Jadi Rika ini seperti admin gitu. Admin. Nah, dan yang terakhir itu ada Farantesia Putri Utami. Farantesia Putri Utami ini mengurus kerjasama lembaga sosial dan lembaga sosial dan lembaga ekonomi ya maksudnya, dan produk. Nah, kenapa Farantesia ini mendapatkan tugas seperti ini ya? Karena kita juga perlu channel. Sebenarnya kerjasama di sini kita artinya sebagai kita mencari channel lembaga sosial mana yang memang masih masih membutuhkan dana gitu, bisa dibilang dana. Jadi kan ada tuh ya lembaga sosial seperti Pantai Asuhan, Panti Jompo dan sebagainya yang dari segi fasilitas ataupun materi itu sudah memadai. Nah, jadi kita mencari channel lembaga mana nih yang sekiranya masih membutuhkan dana bantuan seperti itu, baik berupa materi ataupun fasilitas ya. Nah, kebetulan produk yang kita pasarkan itu kan produknya Rizky Hairunisa. Nah, Rizky Hairunisa itu kan ada di Jambi. Nah, oleh karenanya Farantesia ini terlebih ya, Farantesia lalu Lutfiani ini harus berkoordinasi dengan Rizky Hairunisa. Jadi mencari channel, mencari masyarakat yang memang harus harus dibantu dan sebagainya itu, yang tentunya berada di sekitaran Jambi seperti itu. Kita fokusnya Jambi dulu ya, karena supaya yang dekat dengan Rizky Hairunisa yang kebetulan juga yang membuat atau yang memiliki usaha produk ini ya, seperti itu. Jadi intinya kita saling berkoordinasi bagaimana caranya supaya tidak ada miskomunikasi dan sebagainya. Produk kita juga dipasarkan secara lancar insyaallah. Terus kita fokusnya juga di daerah Jambi dulu, karena memang Rizky Hairunisa atau Ica ini itu kan yang membuat dan dia ada di Jambi seperti itu kan. Jadi semisal nantinya ketika di media sosial ada yang mengkontak kita atau DM kita atau chat dan lain sebagainya ternyata di luar Jambi, nah itu nanti kita akan obrolkan bagaimana nih sekiranya kalau misal produk ini dikirim ke luar pulau, luar kota, dan lain sebagainya. Karena kan brownies ya, kita tahu sendiri brownies kalau misal tidak dimasukkan kulkas atau apa itu kan berjamur. Nah, kita takutnya seperti itu. Jadi kita koordinasikan. Ya, intinya kita buat serealistis mungkin karena keadaan juga sedang sulit, sedang pandemi seperti ini. Terus kita juga konsepnya online kan, jadi kita terus saling menjaga komunikasi dan bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ketika nantinya kami praktek sociopreneur ini atau kita menjual produk-produk
dari kelompok kami ini. Seperti itu penjelasan job desk dari anggota kelompok yang saya rasa cukup ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai timeline, terus habis itu media sosial apa saja, terus namanya apa saja, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke bagian penjelasan mengenai bagaimana sih produk kita ini, terus apa produk kita ini, dan sebagainya ya. Kita mengambil kategori produk sebagai kue dan roti dengan nama Broncita atau brownies cinta kita. Produknya Broncita atau brownies cinta kita, brownies kukus rasa coklat yang dibuat dengan cinta. Kenapa sih kita namain seperti itu ya? Karena untuk menarik konsumen ya, yang jelas harus kita kan juga yang namanya orang jualan kan, kita gimana caranya kita menarik konsumen dan lain sebagainya supaya banyak yang beli kayak gitu. Terus waktu open store sementara kita online mulai dari bulan Oktober hingga Desember 2020. Kenapa dari bulan Oktober? Karena setelah tugas ini diberikan oleh ibu dosen, kita langsung diskusiin tuh gimana caranya buat kita bisa melakukan atau melaksanakan tugas ini dengan baik dan sebagainya, terus realistis juga, terus kita nggak terlalu berat banget buat ngelakuinnya dan lain sebagainya. Nah, kita langsung obrolin pada waktu itu juga, pada waktu masih awal-awal Oktober kayak gitu. Terus kita memutuskan untuk memilih brownies ini dengan konsep seperti ini. Nah, seperti itu ya. Terus sampai bulan Desember 2020. Terus media pemasaran produknya kita pakai Instagram dan WhatsApp. Nah, Instagramnya itu namanya Broncita dan WhatsAppnya nomornya 0897883424 atas nama Brownies Cinta, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita lanjut ke bagian teknis. Teknis yang kita gunakan itu yang pertama, penjualan Broncita ini dilakukan secara online. Yang kedua, online order via IG dan WhatsApp. Dan yang ketiga, kita juga menerima reseller. Nah, reseller ini kita utamakan di sekitaran kota Jambi, karena produk kita kan dibuatnya di kota Jambi, yaitu produknya Rizky Harunisa. Tujuan penjualannya yang pertama, 30% hasil penjualan produk setiap bulan diberikan kepada panti asuhan atau panti jompo atau masyarakat yang membutuhkan di kota Jambi. Terus yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat Jambi. Nah, ketika nantinya hasil dari penjualan produk itu tidak mencapai target atau apa yang seperti yang kita inginkan atau yang kita targetkan, nah kita mengalir aja, maksudnya fleksibel aja. Jadi sepakat akan disisihkan berapa, seperti itu. Jadi kita obrolkan ke anggota kelompok. Nah, untuk pemberdayaan ini itu yang dimaksud kita adalah ya seperti yang kita ketahui ya, selama masa pandemi ini banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, kita punya inisiatif untuk memberikan lowongan pekerjaan tersebut. Jadi masyarakat sekitar Jambi bisa ikut membantu pembuatan atau usaha milik Rizky Harunisa, seperti itu. Lalu yang terakhir itu kita ada mencantumkan modal usaha. Modal awalnya kita sepakati sebesar Rp500.000. Pendapatan kotor kita juga belum bisa tentukan, pendapatan bersih juga demikian. Seperti itu untuk penjelasan infografis ya, mengenai produk yang akan kita pasarkan atau kita praktekkan sebagai tugas sociopreneur semester ini. Selanjutnya kita ke bagian desain poster dan job desk. Jadi kita juga ada nih, kita cantumin desainnya seperti apa. Oke, berikut merupakan desain poster dari kelompok kami yang didesain oleh Nunung Ayu Lestari ya, seperti tadi job desk yang saya bacakan. Nah, itu seperti itu dengan backgroundnya brownies.
kita buat konsepnya itu bisa dibilang semi vintage seperti itu. Oke, yang terakhir kita juga buatkan desain job desk praktek sosiopreneur. Desain ini hampir sama ya seperti poster, backgroundnya brownie seperti itu, dan kita mengambil konsep itu ala-ala vintage ya. Nah, oke, saya rasa cukup presentasi mengenai praktek atau rencana praktek sosiopreneur dari kelompok saya yang saya wakilkan. Semoga dapat bermanfaat, terus semoga bisa menginspirasi, terus bisa memberikan pengaruh positif baik dalam urusan akademik atau non-akademik seperti misal usaha atau apa, kepedulian sosial, dan lain sebagainya. Dapat memotivasi, memberikan inovasi-inovasi atau daya kreatif terbaru, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang positif ya yang kami harapkan untuk semuanya. Oke, seperti itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.